Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam wa sallim wa barik alaihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman jaida bil laili wan nahar. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wilah. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wilah. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wilah. Allahumma arzuqni fahman nabiyyin wa sal mursalin wa mal malaikatil muqarrabin. Amma ba'du. Ayat talabah wa talibat min mahadi daril amanah nahdiyah li tarbiyatil islamiyah. Marilah kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini pada salat subuh berjamaah di awal bulan Rajab, ya, Syahrul Muazzam, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah, Syahrul Asam, bahwa bagaimana dikatakan dalam Al-Quran Asyhurul Hurum, arba'atu asyhurul hurum, ada 4 bulan yang sangat istimewa, yaitu bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah, yaitu adalah bulan Zulhijjah, Zulqa'dah, Muharram. 3 bulan berturut-turut, kemudian lompat yang satunya terpisah terselang dengan berapa bulan, yaitu bulan bulan Rajab. Di bulan Rajab ini terjadi peristiwa yang sangat spektakuler, sulit dinalar oleh logika, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dan juga diamanatkannya perintah salat 5 waktu. Alhamdulillah, ya, kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir. Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya, dianjurkan berpuasa minimal 1-3 hari di awal bulan Rajab, ya. Mudah-mudahan rangkaian amal ibadah kita di awal Rajab ini yaitu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan disempurnakannya. Amin. Segala dosa-dosa kita dan mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pagi hari ini kita membahas tentang hal yang sangat penting dan prinsipal di dalam masalah akidah, dalam masalah keagamaan kita, ya. Karena di dalam Islam itu ada 3 rukun agama yang wajib secara ijmal kita mengetahuinya dan mengimaninya serta mengamalkannya, wajib hukumnya, fardu ain secara global. 1, masalah iman, yaitu akidah yang benar, ya, jangan sampai salah. Akidahnya salah, nanti juga di hadapan Allah bisa salah. Yang kedua, masalah Islam yang kaitannya nanti dengan tata cara ibadah, ya. Yang ketiga tentang masalah tasawuf, nanti ada kaitannya dengan masalah akhlak lahiriah maupun batiniyah atau qalbu. Kali ini kita akan membahas masalah akidah kita, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang disikat aswajah. Sebetulnya yang sekarang sedang banyak diberbicarakan ada beberapa manhaj akidah. Manhaj akidah yang pertama misalnya manhaj salafi. Bahkan mereka punya radio, punya TV di Indonesia, ya. Nah, itu. Manhaj salafi ini mereka mengklaim dirinya, kelompoknya, mereka lah yang Islam yang paling murni, yang merujuk kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Itu klaim mereka. Basisnya di Saudi Arabia. Paham ini disebut Wahabi. Ya, paham Wahabi ini yang resmi di Saudi Arabia. Kemudian dalam ilmu fikih mereka mazhabnya itu adalah Imam Hambali. Ya, Imam Hambali. Yang kedua ada namanya mazhab Syiah. Syiah ini sebetulnya dari beberapa negara termasuk di Indonesia ada, tapi minoritas. Mereka ini pusatnya di Iran, Republik Iran, ya. Itu. Terus yang ketiga yaitu mazhab Khawarij. Khawarij ini sebetulnya
tidak begitu nampak. Tapi karena nuansa politik kekuasaan muncullah beberapa tahun ini, yaitu yang berbasis di Irak dan di Syria atau Sam. Khawarij ini pahamnya mengidentikan iman dengan amal soleh, dengan amal ya. Jika seorang mukmin yang beriman kepada Allah kemudian dia melakukan dosa besar ya, dosa besar, maka dia berarti sudah keluar dari iman. Halal dibunuh, halal dirampas hak dan hartanya. Nah ini maka diujukan dalam bentuk suatu organisasi namanya kelompok ISIS ya, yang berbasis di Irak dan Syria. Padahal Syria itu sendiri basis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi hanya separatis, kelompok kecil yang memberontak gitu. Kemudian yang ketiga ini adalah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini akidah kita yang akan kita bahas. Ya, ini yang kita dalami biar kita paham betul apa itu sebetulnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini banyak basisnya di Mesir ya. Di Mesir, juga di Syria, Maroko, Sudan, nah, di Asia Tenggara termasuk juga Malaysia, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah mayoritasnya. Singapura, termasuk juga Thailand ya. Pokoknya di Brunei ya, Brunei itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Asia Tenggara itu mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni ya. Orang menyebutnya Sunni ya. Kalau Syiah disebut Syi'i ya. Kalau Wahabi mereka menyebut dirinya Salafi ya. Kalau kita Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang biasanya populer di Indonesia disebut Aswaja itu. Khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini yang terbesar adalah di Indonesia ya. Jadi Islam yang masuk dibawa ke Indonesia oleh para ulama-ulama terdahulu adalah berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, Islam yang moderat gitu ya. Ada lagi sekarang sedang muncul, ini bukan manhaj cuma istilah, Islam Nusantara. Ini pun banyak disalahpahami ya. Islam Nusantara ya. Sebenarnya bukan berarti Islam Nusantara itu maksudnya adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Cuman dalam mengaktualisasikan dakwah Islamiyah di Indonesia, para ulama itu menyesuaikan diri dengan kearifan lokal, dengan budaya lokal. Ya, ciri khasnya seperti tahlilan, selamatan, ziarah kubur, maulidan, gitu kan ya? Iya. Itu yang dimaksud Islam ala Indonesia, disebutkan Islam Nusantara. Bukan berarti Islam itu Islam produk baru, Islam ada in Indonesia, itu berarti gagal paham ya. Terkadang kita ini orang itu sudah menilai sebelum memahami. Mestinya mereka bertanya dulu, siapa yang bikin definisi istilah Islam Nusantara? Tanya, ya ulama-ulama yang ada di PBN, apa sebetulnya itu? Kita pelajari dulu ta'rifnya, lughatan maupun istilahan. Dari situ baru kita mengambil nilainya. Tapi kalau memang sudah suzon ya sudah ya. Oleh karena itu kita akan menjelaskan di sini tentang paham akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya ini yang akidah mayoritas dipegang oleh ulama-ulama dan umat Islam di Indonesia. Demikian barangkali sekedar mukadimah. Selanjutnya mungkin supaya lebih jelasnya, supaya ada interaksi ya, komunikasi dua arah. Nah, silakan. Man yas'al fi muskilah? Ana bagi. Fi muskilah? Fi bagi. Fadal. Ana bagi. Ma ismuk? Ismi Miftahuddin Saputra bagi. Miftahuddin Saputra fi ayi faslin jalasta ya akhi? Jalastu fi fasl sadis. Fasl sadis? 6 bagi. Fi sanatil akhirah ya? 6. Suma aina taskunu? Askunu fi Pasar Kemis bagi. Pasar Kemis? 6. Wa aina asluka? Asluka fi Yogyakarta. Asli min? Fasli Yogyakarta. Asli min? Yogyakarta. Al-Jawi al-Mutawassit ya. 6 Ki. Ya, fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Kiai, Miftah ingin bertanya,
apakah apakah yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan apakah manhaj atau pedoman di Pondok Pesantren Darul Amanah An-Nahdiyah ini? Mohon tolong memberikan penjelasannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu, Ahlussunnah wal Jamaah terdiri dari 3 kalimat. Ya. 3 kalimat Ahlussunnah wal Jamaah. Mudhaf-mudhafun ilaih ya. Ahlun, apa itu ahlun? Ya. Ahlun itu biasanya kita memahaminya keluarga ya. Tapi sebetulnya banyak makna itu. Hal antam min ahli, ya. Apakah kamu termasuk keluarga aku? Naam, ana min ahlik. Ya, bisa saja kan udah lama nggak ketemu. Nah itu. Mari kita lihat sebetulnya apa makna ahlun secara etimologi, secara bahasa ya. Arti tentang masalah ahlun yang pertama bisa diartikan keluarga. Ya. Keluarga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Hud. Ya, surat apa? Hud. Surat Hud ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi innabni min ahli. Rabbi innani min innabni min ahli. Rabbi innabni min ahli. Surat apa? Hud. Surat Hud ayat 45. Nah itu. Ya Allah, sesungguhnya anakku itu adalah dari keluargaku. Ya ini. Itu maknanya keluarga ahli di situ. Terus di dalam surat At-Toha misalnya surat Toha ya. Di dalam surat Toha ya. Ayat berapa itu surat Toha itu? 132. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis shalah." Wa'mur ahlaka bis shalah. Ini juga maknanya sama, yaitu keluarga. Perintahlah keluargamu untuk mendirikan sholat, ya. Dirikan sholat. Jadi seorang tua wajib memerintahkan anaknya untuk mendirikan sholat. Kalau ada anaknya waktu subuh nggak sholat dibiarkan, maka orang tuanya juga ikut berdosa dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena anak tanggung jawab orang tua. Bukan hanya masalah perut dunia, termasuk juga masalah ibadah. Orang tua wajib mengarahkan anak, mendidik anaknya. Makna yang kedua, ahlun itu bisa juga artinya penduduk. Ya. Firman Allah di dalam surat Al-A'raf ya, ayat 96, walau ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura, qaryah ahlal qura, andaikan ya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri atau penduduk kampung amanu, beriman kepada Allah, wattaqau, dan bertakwa, lafatahna alaihim, maka akan kami bukakan, kata Allah, kami bukakan atas mereka barokatin, itu keberkahan yang datangnya minas sama wal ar, baik itu keberkahan datangnya dari langit maupun bumi ya. Langit misalnya hujan ya, dari bumi misalnya pertanian ya kan, persawahan dan sebagainya ya, hasil bumi. Itu dalam surat Al-A'raf 96. Itu maknanya di situ apa itu? Penduduk negeri atau penduduk kampung. Itu makna lain daripada kata ahlun ya. Ahlun itu. Tapi yang ada makna lain juga, misalnya dalam surat An-Nahl. Dalam surat An-Nahl itu ayat 43 bisa dilihat nanti dalam Al-Qur'an, yang artinya di situ adalah disiplin ilmu ya. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Ya, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang ahli dalam satu bidang ilmu in kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak mengerti. Ya, kita nggak tahu, nggak paham tentang ilmu kesehatan, mau nanya sama siapa? Dokter. Jangan tanya sama tukang ojek, nggak paham mereka ya. Gitu kan? Kalau kita ingin tahu tentang ilmu fikih, tanyalah kepada para ulama yang ahli, dinamakan fuqaha. Kalau kita ini pengen tahu tentang ilmu akidah, ilmu kalam, tanyalah kepada mutakalimin, orang ahli ilmu kalam, ya.
Kalau kita ingin mempelajari tentang tafsir atau hadis, tanyalah kepada mufassirin dan al-muhaddisin dan seterusnya dan terusnya. Jadi makna ahlun di sini, ahla zikri itu maksudnya adalah orang yang memiliki suatu disiplin ilmu, begitu ya. Kalau kita nanyanya salah, objeknya nanti jawaban juga salah. Kalau kita ingin tahu politik, bertanyalah pada ahli politik. Jangan nanyanya sama orang yang bukan ahli politik, hanya ngawur. Ya, hanya salah semua, sesat, menyesatkan, kan begitu. Apalagi dalam urusan agama. Tanyalah kepada ahli agama. Ya, itu. Yang kedua, kata apa itu? As-sunnah ya. Ahlus sunnah wal jamaah. Apa arti dari kata as-sunnah? Ya, as-sunnah ini bisa diartikan yang pertama thariqah. Apa itu thariqah itu? Jalan. Sunnah itu artinya jalan ya. Atau thariqah. Saya at-thariqah Imam Syafi'i, berarti kita mengikuti jalannya Imam Syafi'i. Tata cara ibadahnya Imam Syafi'i. Kira-kira begitu. Ya. Paham Tom? Juga bisa sunnah ini juga nanti bisa ditinjau dari 3 aspek. Ada as-sunnah qauliyah, ya. Ada sunnah fi'liyah, ada sunnah takriyah. Ya, sunnah qauliyah ini sunnah yang diambil dari ucapannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya ciri khasnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bla 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 seterusnya begitu. Itu namanya hadisnya hadis apa? Qauli atau sunnah qauliyah. Kemudian ada lagi namanya as-sunnah qauliyah, as-sunnah fi'liyah. Sunnah yang bersifat perbuatan. Rasulullah tidak berbicara, tapi Rasulullah berbuat saja, menyontohkan, dilihat oleh sahabat memberikan komentar, Rasulullah kalau sholat begini, sujudnya begini, rukunya begini. Itu namanya sunnahnya sunnah apa? Sunnah fi'liyah. Yang ketiga, sunnah takririyah. Nabi tidak mengucapkan, Nabi tidak berbuat, tapi yang melakukan sahabat. Tapi ketika dilaporkan, ya Rasul sipulan begini-begini. Tapi Nabi tidak melarang, diam. Itu artinya Nabi setuju. Agreement ya, persetujuan Nabi. Itu juga bisa jadi dalil, bisa diikuti. Contohnya di zaman Rasulullah itu ada sahabat yang kekurangan bahan pangan, kelaparan, akhirnya dia memakan dob, semacam biawak kecil ya. Nabi tidak melarang, artinya itu boleh, halal. Itu. Paham dong? Nah, jamaah. Kata yang ketiga apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Al-jamaah. Jamaah ini menurut etimologi, cara bahasa ini bisa diartikan artinya lebih dari 2. Nah, dalam bahasa Arab itu ada isim mufrad, ada isim musanna, ada isim jama'. Nah, dalam bahasa Arab kalau 3 dan seterusnya, 3 sampai 10, 100 dan seterusnya, itu dianggap banyak. Maka domirnya pakai apa? Domir hum, kalau perempuan hunna, mereka artinya kan. Jadi dianggap banyak gitu. Kalau mufrad kan 1, ya misalnya Muhammad, ya kalau 2 Muhammad dan Ahmad. Tapi kalau kita Muhammad, Ahmad, siapa lagi? Ibrahim, Musa, seterusnya. Itu dianggap banyak. Jamaah itu artinya banyak. Kalau secara bahasa. Tapi jamaah bisa diartikan juga kelompok mayoritas, ya. Apa itu? Kelompok mayoritas terbesar, ya, kelompok mayoritas umat Islam yang biasanya disebut jumhur muslimin. Jumhur muslimin artinya kelompok besar, kelompok mayoritas umat muslim. Jumhur ulama artinya pendapat mayoritas ulama. Paham tom? Nah, itulah makna ahlus sunnah wal jamaah secara bahasa atau secara etimologi. Timbul pertanyaan, jadi apa sebetulnya secara definitif ta'rif atau daripada ahlus sunnah wal jamaah? Nah, jadi makna ahlus sunnah wal jamaah kalau kita definitifkan secara terminologi adalah ahlus sunnah wal jamaah itu golongan terbesar, gitu kan? Jadi ahlunnya golongan atau kelompok terbesar, ya. Jamaahnya terbesar. Kelompok mayoritas atau kelompok terbesar dari umat Islam yang mengikuti sistem pemahaman sebagaimana yang pernah diterapkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Itu pemahaman Islam baik dalam tauhidnya, dalam fikihnya, akhlaknya, yang lebih mengutamakan dalil-dalil atau nas Al-Quran dan
hadis baru akal. Bukan dibalik, akal dulu. Kepepet baru nyari Quran dan hadis. Nah ini biasanya Mu'tazilah. Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah muncul juga sejarahnya karena merupakan antitesa daripada paham Mu'tazilah yang sangat mengutamakan akal, pengaruh daripada filsafat Yunani pada saat itu ya. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah tidak. Kelompok mayoritas umat Islam yang ikut sistem pemikiran sebagaimana zaman Rasulullah dan para sahabat, yaitu lebih mengutamakan nas Al-Quran dan hadis baru dalil qiyas, yaitu akal. Akal ini sungguh sangat penting bagaimana kita memahami Al-Quran dan hadis secara benar, bukan menurut hawa nafsu dan pemikiran masing-masing gitu ya. Nah, demikian barangkali tentang pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian tadi Miftah pun bertanya, sekarang bagaimana pakai manhajnya Mahadarul Amanah Ahmadiyah atau dan ya udah jelas. Sedangkan saya sendiri sebagai pengasuh mengajarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebetulnya udah terjawab, betul nggak ya? Nah, bahkan kalau kita lihat kurikulum kita itu ya, dari mulai yang di sekolah kelas 1 sampai kelas 6 sampai kitab kuningnya Salafiyah yang kita kaji setiap pada maghrib, pada isya dan pada asar, semua itu akidah-akidahnya berpaham Ahlussunnah wal Jamaah. Betul nggak? Dari mulai sifat 20 dah ya. Itu paham akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya kan? Kemudian akidahnya apa kitab kuningnya itu? Gus Ikram mengajar apa itu? Kifayatul Awam. Itu juga Ahlussunnah wal Nurul Zolam ya? Benar? Saya mengajar? Ustaz Maksum Al-Gondrongi. Nah itu juga pahamnya Ahlussunnah wal Jamaah. Fikihnya dari Sapinatun Najah, Matan Takrib, Fathul Qorib, Fathul Mu'im, semuanya berpaham akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nuansanya kepada Imam Syafi'i. Oke? Tasawufnya juga kita yang kita pakai nuansa Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali dan Al-Junaidi Al-Baghdadi. Nah, gitu ya. Paham ya? Jadi memang akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu dalam masalah akidah kita berpegang teguh kepada Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Di dalam masalah fikih berpegang teguh kepada salah satu 4 mazhab yang Jadi 4 mazhab ini semua Ahlussunnah ya. Nah, tapi mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di Indonesia berpegang teguh dalam masalah ibadahnya, fikihnya mengikut mazhab Imam Syafi'i, dan di dalam masalah akidahnya itu mengikut Al-Ghazali dan Al-Junaidi. Wallahu a'lam bishawab. Muskilah? Aidan, man saya sang? Ana pakai. Anta? Man anta? Ma ismuk ya? Ismi Iqbal Bagas Febriansyah pakai. Iqbal Bagas Febriansyah. Nah pakai. Masya Allah. Min aina anta walad? Ana min Ciledug Pondok Kacang pakai. Min Ciledug asluka? Asli fi Kebayoran pakai. Anta min Kebayoran? Nah. Umuka? Umi pakai. Min Bandung. Umi min Kebayoran Lama pakai. Kebayoran Lama. Wa abuka min aina? Wa abi min Ciamis. Min Ciamis? Nah pakai. Subhanallah. Indonesia ya? Nah pakai. Ya, Ciamis dengan Jakarta. Betawi ya. Majid Hasan, fadal. Ana, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak Kiai, apakah ada dalil-dalil yang terkait dengan Ahlussunnah wal Jamaah Pak Kiai? Ya. Mohon dari kami semua minta pencerahannya dari Pak Kiai. Pencerahan. Lampunya terang tuh. Ya. Oke. Halas? Halas Pak Kiai, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalil ini sangat penting ya. Karena dalil ini penting untuk memperkuat keyakinan kita tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang kita pegang sejak kita lahir ya. Orang tua kita pun berpaham Ahlussunnah. Tapi kita jangan menjadi Islam takdir. Gue sih lahirnya istilahnya udah Islam, udah begini aja. Jangan. Kita harus menjadi Islam ikhtiar yang terus berusaha belajar tentang Islam. Itu jadi Islamnya nanti tidak lagi taklid, tapi juga meningkat menjadi ittiba, mengikut tapi tahu dasar min aina mahazu, dari mana pengambilan. Nah, paham tuh? Misalnya dalam ini di dalam hadis Rasulullah SAW dari Anas ya. Anas bin Malik berarti sahabat.
Kalau Malik bin Anas, pendiri mazhab. Kalau Malik Abdul Karim, ustadznya pondok pesantren Darul Amanah anak. Dia dari Pasar Kemis. An Anasin radhiyallahu anhu, inna Rasulullah bersabda, inna ummati la tajma'u ala dolalah. Sungguhnya umatku, kata Nabi, tidak akan berkumpul untuk melegalkan, mengabsakan suatu yang itu dijamin Rasulullah, nggak mungkin. Ulama-ulama ini kumpul begitu banyak, melegalkan yang menyesatkan atau yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi fa iza ra'aitumul ikhtilafan, kalau terjadi perbedaan di antara mereka para ulama, ya, wajar ya, lain kepala kan lain isinya ya. Latar belakangnya berbeda, kemudian gurunya berbeda, buku-buku atau kitab yang baca juga mungkin bisa berbeda. Jadi perbedaan itu adalah satu hal yang memang sudah alami, sudah wajar. Ada di zaman Rasulullah. Bagaimana sikap dia kalau ada melihat perbedaan yang begitu banyak di kalangan para ulama? Nah, gitu kan? Mana yang harus kita pegang? Fa'alaikum bisawadil azam, kata Nabi, berpeganglah, ikutilah kepada pendapat mayoritas yang terbesar, jangan ikut yang kecil. Kemungkinan salahnya besar kalau yang kecil itu, tapi kalau yang besar, pendapat kelompok mayoritas, insya Allah pendapat yang mereka sepakati, ya kemungkinan besar lebih benar, ya kan? Ya. Relatif benar, karena nggak ada kebenaran mutlak. Kebenaran mutlak hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah. Ya, kebenaran 4 mazhab itu tidak mutlak, karena hasil ijtihad yang sudah dipengaruhi oleh pemikiran mereka masing. Jadi nggak boleh memutlakkan Syafi'i yang paling benar, yang salah itu nggak boleh. Hanafi yang paling benar, Malik yang benar, Hambali yang lain salah semua, sesat, nggak boleh. Ya, pikir benar mutlak 100% hanya Allah dan Rasulnya. Ya, Rasul karena maksum gitu. Paham ya? Paham. Ini kadang-kadang orang karena kebodohannya sehingga memutlakkan dirinya dan menyalahkan orang. Itu sama saja memposisikan dirinya sebagai Tuhan, ya. Nggak boleh. Makanya ulama 4 mazhab ini sangat tawadu. Ya, Imam Syafi'i sangat menghargai gurunya Imam Malik walaupun berbeda dalam beberapa hal, ya. Imam Syafi'i juga sangat menghargai muridnya, ya. Yaitu Imam Hambali. Karena berbeda, ya. Begitu juga Imam Hambali sangat menghargai Imam Syafi'i juga sangat menghargai pendapat gurunya dari melalui murid-muridnya seperti Abi Yusuf, Abi Ishaq, yaitu Imam Abu Hanif. Paham dong? Nah, jadi begitu, tidak boleh saling mutlakkan. Nah, ini terus yang kedua. Ini dalam hadis riwayat Abu Daud, ya. Fa innahu man ya'ishu minkum ba'di, kata Nabi. Fa innahu, maka sesungguhnya barang siapa yang hidup dari kalian setelah aku, berarti setelah Nabi wafat. Nah, setelah Nabi wafat, yasara ikhtilafan katsiran, dia melihat perbedaan yang begitu banyak, perpecahan yang begitu banyak. Nah, sekarang aja akidah itu sudah berapa? Di zaman Nabi saja itu pecah berapa itu? Zaman Nabi nggak ada, ya, nggak ada. Zaman Abu Bakar juga belum ada perpecahan akidah. Umar juga belum ada. Nah, Utsman udah mulai parahnya setelah setelah perang Siffin itu. Ada Alawiyin, kelompok Alawiyin yang sangat fanatik dengan mendukung Ali. Ada yang Khawarij, ya, Khawarij ini yang mengkafirkan Ali dan Muawiyah, sampai Ali dibunuh oleh orang Khawarij waktu berangkat sholat subuh gitu. Padahal Muslim membunuh Muslim, bayangkan bagaimana dosanya itu. Ya, ada lagi namanya Murji'ah. Itu muncul itu perpecahan akidah setelah perang Siffin, ya, dan perang Jamal itu. Kalau kita baca dari konteks sejarah. Maka Nabi sudah mengatakan, bagaimana kalau kamu melihat perpecahan yang begitu banyak setelah aku wafat? Ya. Jangan ada speakernya. Itu Bismillah, saya tahu. Palaikum bisunati, maka atas kamu ikutilah sunnahku. Akhbir. Ikutilah sunnahku, maksudnya sunnah Nabi besar Muhammad. Apa itu sunnah? Tradisi, jalan, apalagi kebiasaan. Ikutilah apa yang sudah biasa aku lakukan karena Nabi. Berarti sunnah Rasul. Ya, wa sunnati khulafar rasyidin. Ya, al-mahdiin. Ya, kan ya. Jadi nggak cukup. Nabi juga menganjurkan mengikuti Rasulullah, tapi kita juga dianjurkan mengikuti sunnahnya para sahabat besar yang 4 itu, yang dapat jaminan
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah itu ya. Jadi kenapa kita disuruh mengikuti sunnahnya Khulafaur Rasyidin? Karena mereka itu Ar-Rasyidin yang memang betul dibimbing, Al-Mahdiyin, dan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengan keduanya, yaitu sunnah Rasulullah dan sunnah sahabat. Wa ghadu alaiha binawaj, dan gigit kencang-kencang itu. Jangan sampai lepas dari gerahang, maksudnya dalam kehidupan. Nah, disinilah makanya Ahlussunnah wal Jamaah tidak hanya berpegang teguh pada Quran dan hadis, tapi juga kepada sahabat, ijma sahabat, pendapat sahabat. Contohnya, misalnya dalam Jumat kita pakai azan dua kali. Bukan berarti yang pakai Jumat azan satu sekali salah, tidak salah ya. Karena zaman Rasulullah juga emang satu kali. Nah, tapi di zaman Sayyidina Utsman dua kali. Nah, kita boleh mengikut pendapat Sayyidina Utsman karena umat Islam sudah sangat banyak sholat Jumat, jadi supaya tidak ada yang ketinggalan. Karena kalau sudah khotib naik ke atas mimbar, baru datang tanpa uzur syara, ini bisa lago ibadahnya ya. Dan satu keterangan tidak tercatat kehadirannya oleh malaikat ya. Rugi, betul nggak? Begitu. Dua, misalnya taraweh, nggak ada zaman Rasulullah ya, tapi ini dibikin oleh Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu ya, kalau nggak salah Imam Amr bin Ubay ya, qori dia ketika itu. Nah, ini juga bid'ah sebenarnya. Tapi ini adalah merupakan tradisi atau sunnahnya sahabat Sayyidina Umar bin Khattab. Nggak mungkin Umar bin Khattab itu sesat karena sudah dijamin oleh Rasulullah Ar-Rasyidin Al-Mahdiyin. Nah, gitu kan ya? Nah, makanya kita pakai. Sebenarnya di Saudi juga pakai. Nah, Bapak kebetulan pernah sholat taraweh di Mekah 3 malam, di Madinah 3 20 tarawehnya 22, nggak ada 44, 22 1 salam ditambah dengan witir 3 2 salam, selesainya kira-kira setengah 12. Di sini setengah 12 sudah kabur semua, nggak ada orang ya, lampu juga udah mati di masjid karena mungkin nikmat ya, Masya Allah ya. Iya, itu memang bid'ah, tapi bid'ahnya hasanah. Nikmatul bid'ah haji. Kalau memang ini dikatakan bid'ah, kata Sayyidina Umar bin Khattab, inilah sebagus-bagusnya bid'ah. Itu karena ada yang interupsi, yaitu Bilal bin Paham tuh? Nah, gitu ya. Itu dalilnya. Oke, kita lengkapi. Hadis berikutnya memperkuat tentang yang berkaitan dengan akidah Ahlussunnah. Jadi kita juga manhaj Ahlussunnah ini punya dalil-dalil, yaitu dari Imam Turmuzi ya. Inna bani Israila ya, sungguhnya kaum Bani Israel tafarraqat, berpecah belah, sintai wa sab'in, 72 golongan. Tuh, banyak. Bani Israel aja Yahudi pecah berapa tuh? Basisnya di Israel kan ya? Itu. Ya. Pusatnya dilembagakan sehingga punya negara, boleh merampas. Itu sebenarnya secara de facto itu tanahnya umat Islam Palestina. Tapi secara di jure ya, secara de facto. Tapi secara historis katanya ini juga warisan nenek moyang saya dari Nabi Sulaiman, kan umatnya kaum Yahudi kan ya. Itu klaim mereka begitu. Wa kulluhum aja, jadi pecah berapa kaum Yahudi? 72. Ya, sintai wasabina millah, 72 kelompok. Wa tafarraqat ummati, dan akan terpecah belah. Tatafarraqu ummati, dan terpecah belah nanti umatku, umat kaum muslimin, umatnya Rasulullah ala salasin wasabina, yaitu 73 golongan millah. Kuluhum, semuanya mereka itu dari 73 golongan pinar, masuk neraka. Illa, kecuali milatan wahidatan. Nah, kecuali milatan wahidatan, satu kelompok. Dalam hadis yang lain tapi tidak populer, semuanya masuk surga kecuali satu kelompok. Siapa itu? Kafir zindik. Nah, dalam hadis itu. Nah, tapi kita nggak membahas itu karena kita fokus tentang Ahlussunnah wal. Qalu, mereka berkata, para sahabat, wa man hiya ya Rasulullah, siapa itu yang satu kelompok yang selamat, yang masuk surga? Qala, kemudian Nabi menjawab, ma ana alaihi wasabi, itu orang yang berpegang teguh tentang ajaran-ajaranku, sunahku, dan
para ajaran para sahabat. Rawahul Bukhari, hadis Arul Tirmizi ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Man? Anti? Fadal. Ya, fadal. Ma ismuki? Ismi Yolanda. Yolanda. Ismuki Yolanda? Yolanda. Aina taskunul an? Di mana kamu tinggal sekarang? Askunu fit Karawaci. Karawaci. Perumnas. Perumnas 1 ya? Perumnas 2. Perumnas 2. Asluki min aina? Asli min Tangerang. Tangerang? Naam. Palembang? Umi. Umi min Palembang. Abuki? Abi min Jawi. Min Jawi. Naam. Iya, berarti aslinya Jawi nih. Jawi wa Palembang. Ya makhluk ya. Palembang. Sekarang tinggalnya di Tangerang gitu. Naam. Ya, fadal. Majat as'alina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya Pak Kiai, Yola mau nanya, apakah NU itu ada kaitan dengan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah? Mohon penjelasannya Pak Kiai. Oh, apakah NU itu maksudnya Nahdlatul Ulama? Nah. Karena ada juga yang benci dan NU nasi uduk dibilang. Itu, Bapak dulu pernah marah besar itu. Karena udah gitu-gitu dia kemenang Kota Tangerang, tapi sekarang udah lama pensiun, kata sekarang masih ada enggak? Oh, Bapak marah besar. NU dia bilang nasi uduk, Masya Allah ya. Sama saja menghina para ulama-ulama sepuh, pendiri Nahdlatul Ulama. Nah, NU ini didirikan pada tanggal berapa? 31 Januari ya? Benar? Tahun 28 ya. Tahun 28 ya. Kalau Muhammadiyah 12 ya, tahun 12 ya. Jadi NU ini berdirinya dan juga Muhammadiyah pada zaman kolonial Belanda. Bayangkan itu, zaman urit, zaman susah. Nah, NU ini berdiri yang didirikan oleh Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari dengan para ulama-ulama sepuh lainnya pada saat itu. Emang tujuannya adalah ingin membentengi akidah Ahlus Sunnah. Wah, ya jelas ya. Karena pada saat itu banyak yang membid'ahkan ziarah kubur nggak boleh gitu kan, katanya syirik gitu. Emang kita minta sama kuburan? Kita ziarah kubur itu karena mendoakan, ya itu sangat dianjurkan. Kuntu nahaitukum bi ziaril kubur fazuruha. Nabi dulu memang pernah melarang ziarah kubur. Tapi asbabul nurudnya ketika itu karena iman mereka belum kuat, mereka menyembah kuburan. Tanahnya diambil, kantongin, boleh nggak boleh. Nangis-nangis di atas kubur, nggak boleh. Tapi kalau mendoakan dianjurkan. Fazuruha, maka sekarang boleh kamu berziarah. Jadi an-nahyu al-amru badal nahyi, perintah setelah dilarang, ada mengatakan ibahah. Tapi kalau dalam hadis-hadis yang lain itu bisa sunnah. Fa innaha tuzakirul akhirah. Bagi laki-laki tapi ya. Kalau bagi perempuan ziarah kubur itu sekedar boleh. Malah ada mengatakan makruh, ada mengatakan haram. Tapi bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, perempuan ziarah kubur itu sekedar boleh. Artinya sebetulnya nggak usah, perempuan itu aja berdoa dari jauh. Kalau pengen juga karena keluarga boleh, tapi di belakang. Ya, paham? Ini kadang-kadang ziarah kubur kemana-mana, Wali Songo dari barat sampai ke timur dikejar-kejar. Udah begitu campur baur, aurat nggak terjaga, itu dapat dosa itu. Yang kedua, orang tuanya malah nggak pernah diziarah, ya karena tujuannya bukan ziarah Wali Songo, ziarah jalan-jalan. Itu nggak? Sebenarnya perempuan itu cukup berdoa dari rumah. Tapi laki-laki sangat dianjurkan ziarah kubur. Fa innaha tuzakirul akhirah. Kenapa? Karena ziarah kubur itu dapat mengingatkan kehidupan akhirat. Nanti juga kita akan mati, betul nggak? Nah, apa yang kita lakukan? Kalau para wali, ya didoakan begitu banyak. Lah kalau kita belum tentu diurus, apalagi doakan tuh nggak? Harus mikir tuh. Dengan ziarah kubur itu kita bisa meniru perilakunya para Kenapa dia hidupnya, matinya saja masih memberikan berkah kepada orang yang orang bisa berjualan di situ macam-macam ya, memberi berkah. Kita kadang-kadang ada orang hidupnya aja memberi susah, apalagi setelah mati, betul nggak ya? Nah, jangan. Jadi sebenarnya kita begitu tujuannya ziarah kubur kepada para waliullah gitu. Jangan dicampur dengan hura-hura jalan-jalan, tapi tujuannya yang betul-betul untuk
Ibadah itu mendoakan. Karena kita mendoakan orang soleh, nanti kita juga didoakan oleh ruh-ruh mereka. Betul nggak? Itu. Jadi NU itu udah jelas ada kaitannya dengan Ahlussunnah. Oleh NU ini didirikan untuk membentengi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang pada situ ibadah-ibadah ini yang dinamakan Islam Nusantara sebenarnya itu tradisi lokal yang diterapkan di Indonesia seperti tahlilan. Kan negara lain belum tentu ada, betul nggak? Itu Mahjab Islam Nusantara sebenarnya itu mempertahankan tradisi lokal, maulidan gitu kan ya? Itu jangan dihapus, tetap dipertahankan selama itu tidak melanggar kepada sunnah Rasul gitu kan ya. Tahlilan, yasinan, betul nggak? Tetap dipelihara itu. Marhabanan, baca riwayat Nabi, betul nggak? Manakib dan sebagainya. Itu sebetulnya salah satu ciri daripada Islam Nusantara. Bukan Islam Nusantara, Islam made in of Indonesia, itu gagal paham itu. Karena sebelumnya mereka udah su'zon. Makanya sekali lagi, hai orang yang belum paham Islam Nusantara, saya dulu nggak paham kok ada Islam baru nih gitu. Ternyata setelah kita pelajari definisinya, ya Islam tetap Islam. Jadi Islam Nusantara, Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang punya kearifan lokal. Karena Islam ini rahmatan lil alamin, gitu kan ya. Islam Nusantara berarti Islam ala Indonesia. Artinya ada kearifan lokal, bukan yang haram jadi halal jadi haram. Islam Saudi artinya apa? Islam paham Wahabi. Ini gitu kan ya. Islam Iran berarti kesannya apa? Islam tapi berpaham Syiah gitu kan. Kan begitu ya? Nah, gitu loh. Inilah saudara-saudara sekalian ya. Jadi anak-anakku mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Jadi bahwa NU itu berdiri memang dalam rangka membentengi akidah Ahlussunnah Jamaah, tradisi-tradisi ibadah lokal yang sudah biasa dikerjakan pada zaman Wali Songo dulu. Ya walaupun itu tidak ada pada zaman Rasulullah, berarti kan belum tentu dilarang, belum tentu juga salah. Kan itu masalahnya, betul nggak ya? Nah, jadi selama itu tidak bertentangan dengan sunnah, maka itu boleh. Kecuali bertentangan dengan sunnah, itu namanya bid'ah sayyi'ah. Itu yang dolalah. Kalau bid'ah hasanah kenapa dolalah? Berarti Sayyidina Utsman dolalah dong. Karena bikin azan 2 kali. Nah, Umar bin Khattab juga dolalah dong. Karena dia bikin tarawih yang gak ada tuntunan zaman Rasulullah, berjamaah lagi pada Isya Ramadan. Tapi kan sudah dijamin oleh hadis Rasulullah SAW bahwa para rasyidin ini al-mahdiin yang dijamin dapat petunjuk dari Allah SWT, tidak mungkin akan sesat. Makan 4 Khulafaur Rasyidin ini bahkan 10 sahabat ya, Sabiqul Awalun itu yang diberi kabar gembira. Beri kabar gembira Rasulullah akan masuk surga. Al-Mubasysyaruna bil Jannah. Al-Mubasysyaruna bil Jannah yang 10 orang itu Sabiqul Awalun ini yang beri kabar gembira, termasuk 4 sahabat itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih. Ya, mudah-mudahan penjelasan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah anggota lain yang kedua ya, mudah-mudahan bermanfaat ya, dan tidak gagal paham ya. Mudah-mudahan kita semuanya dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqnal jannata wa ma qariba ilaiha warhamna fi mautina wa fi mautil muslimin. Allah, masukkanlah kami ke dalam, berikanlah kami rezeki untuk masuk surga, bimbinglah kami agar dapat melakukan hal-hal yang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.